Ini kan Arang teh berarti udah temenan berapa lama? Wah anjir kalau di Resli lah anjing. Arung SD zaman lagu Cio Cio anjing. Cio Cio. Intinya mah kan udah aing udah tahu nih tek bengek nanya. Mana teh hidup kumaha. Ya bisa dibilang itu sih. Dewasa bersama anjing. Bisa. Ya walaupun sempat belak-belok lah sekali. Anu mana? Oh. Anu sempat muter balik. Iya. Ingat sama yang lurus. Tapi kan aing lihat nih mana akhir-akhir ini kan ya olahraga. Aktif. Alhamdulillah sekarang hari ke-19 sih. Video ini dibuat hari 19. Itu pertanyaan aing kan sekarang nih banyak nih orang yang lagi FOMO yang olahraga, bukan FOMO lah ya. Mulai ada yang main bola, mini soccer, ada yang futsal, jalan, lari, rame. Terus event-event lari juga banyak. Nah, kalau Mane sendiri nih, apa yang memotivasi Mane? Karena aing percaya setiap orang tuh sebelum mereka melakukan sesuatu pasti mereka punya motivasi mereka tersendiri gitu. Jawab jujur nih ya. Tapi sebelum ke itu mungkin mau jawab dulu yang tadi FOMO olahraga. Kalau menurut aing sih bagus sih kalau orang Bandung gitu, lebih di Bandung gitu ya. FOMO olahraga tuh bagus sih. Ya kan sehat gitu, positif. FOMO yang positif. Ya walaupun banyak yang ngebully dipakai jalan doang lah, trek lari harusnya. Ya, tapi emang benar. Tapi di samping itu kan ya orang Bandung atau sekarang lihat ke Saparua pagi-pagi penuh, gak sih? Dago, Sabuga aja penuh, bayar penuh, Dago. Sampai jalan-jalan raya Juanda kan penuh semua. Ya berarti malah kan ngelewati dia. Gak hama juga bagus. Berarti kan tanpa disuruh pemerintah pun rakyat Bandung tuh udah punya kesadaran sendiri buat sehat kan. Iya. Jadi FOMO olahraga tuh bagus sih. Nah kalau aing sendiri baru 19 hari ya, masih baru lah, belum terlalu lama, cuman alhamdulillah konsisten gitu tiap hari ada. Apa yang motivasi? Kalau jawab jujur sih, pertama nih, badan udah bisa dibilang obesitas lah. Overweight ya. Obesitas. Lihat nimbang CP4 anjing. Kaget lah. Terus ketambah minum manis mulu kan. Aing? Naon? Yang di atas berat badan mana? Aing dulu nih kan. Oh iya. Nah, orang pun walaupun masih ada yang lebih gitu ya. Tapi udah contoh mana? Tapi aing guys naonnya geus sieun kita anjing yang berat geus cepet opat anjing ya minum amis wae lifestyle. Sadar dirinya lah gitu. Sare kurang naon begadang wae. Bisa berantakan lah. Sin pahe gancang lah mun secara ieu mah. Itu pertama, kedua ke munafik lah after break up oge lah. Oh iya. Ya adalah sedikit lah walaupun lebih besarnya di yang tadi sadar kesehatan. Wih, berarti termotivasi juga sama ini gitu ya, sama after break up menyakitkan. Mana kan sama aja. Aing kan udah jalan 2 bulan. 2 bulan. Diet, jalan kaki, terus nge-gym udah mulai, udah 2 minggu jalan. Itu simpel sih motivasinya. Karena menurut Aing, mana mau jadi lebih baik, mau diri, mau badan semuanya. Kalau nggak dimulai dari diri sendiri, maksud Aing teh percuma kalau mana lihat orang gitu ya, anjing Aing FOMO nih sama orang gini, tapi di dalam diri mana belum tertanam, menurut Aing percuma ya. Jadi menurut Aing lebih mendingan muncul dari diri sendiri lalu ditambah sama lingkungan gitu menurut Aing. Nah lingkungan mana sih Aing jujur lihat mana kan mana 2 bulan lihat mana duluan gitu tergerak lah salah satunya itu juga sih. Itu mah 2 bulan nge-gym juga kan mah. Nge-gym 2 minggu, baru 2 minggu, baru ya jangan 2 minggu lah. Di Mikol. Kalau ini, ya itu alasan Aing. Terus sama yang itu kan, walaupun misalkan dari segi berat badan, dari segi angka gak terlalu signifikan. Iya betul. At least hidup lebih sehat, lebih better. Jadi misalkan diet terus jalan gak berhasil, berat badan segitu aja, ya sebenarnya at the end kan kita ngerasain juga ya bedanya kan. Maksudnya mungkin jadi lebih hampang, ringan ya. Naik tangga sehat juga lah gitu, asuransi masa tua ke depan. Iya. Kali sih bener aja. Nyanyi kan ayeuna hirup yang coba lebih produktif aja. Walaupun hanya jam 4 lari, jam 5 lari.
batur mah mending molor aja. Bener. Araing kan Udah not my style lah tidur jam segitu. Udah not my style. Nggak, tapi emang bener maksud aing awal-awal susah. Sebenarnya kalau mau nih ngeliat orang-orang gitu ya, mau lari mau jalan dalam sehari 10.000 langkah gampang. Yang susah kan konsisten. Ya. Mahal anjing undang jam 4 lempang mahal. TKB bisa anjing. Mahal. Jeung deui rutin eta anjing. Jeung kiblat aing dokter Tirta oge lah. Eta. Nah, bet orang percaya kayak gitu eta dokter. Medis. Orang medis. Kedua saya olahraga oge ini maraton naon segala. Jadi mau ngomong eta kurang serep. Ya sih. Cuma ya aing juga ngelihat olahraganya lagi rame kan. Makanya yang mikir hebat we, maksudnya orang-orang yang entah FOMO atau mungkin ngerasa ya udah aing mau look better, mau ngerubah. Ya kan aing juga bukan semena-mena pengen sehat, anjing jujur-jujuran pengen kurus juga. Sama. Karena ya udah capek we, berarti karena aing mulai overweight, obesitas parah kan COVID. Gara-gara COVID, tapi enggak nyalain COVID, cuma semenjak COVID begadang, makan segala macam. Itu kurang bergerak lah ini. Sekarang udah 2 bulan non gula. Mantap. 2 bulan. Tapi mana selama 2 bulan udah kerasa belum benefitnya atau perbedaannya? Sebenarnya yang kerasa itu lebih hampang, lebih ringan badan gitu. Napas aja gak saya lebih panjang. Itu sih, terus ya kerasa lebih sehat sih sebenarnya mah. Kalau dulu mah kan aing beli Panadol sakit kepala naonnya kan. Sekarang udah jarang gitu. Maksudnya udah ya amit-amit jangan sampai diet lagi gitu. Cuma aing ngerasa itu salah satu efeknya juga, jadi lebih sehat gitu. Karena aing kan ngontrol makanan. Kontrol makannya. Berarti mana makan sehari berapa kali? Yang seringnya gitu. Kalau makan besar ya 2 kali 3 kali lah. Di jam berapa aja tuh? Jam pokoknya aing skip sarapan. Sarapan di skip. Pertama kali masuk makanan berat itu yang pasti nggak gula, nggak karbo, rata-rata protein lah, tinggi protein, itu jam 12 siang. 12 siang. Makan lagi di jam 4 atau jam 3. Terus kalau aing mood makan jam 6 terakhir, tapi kalau nggak mood pun nggak makan. Berarti udah cut nasi gitu. Udah cut nasi. Udah 2 bulan ini nggak makan nasi. Tapi kan maksudnya baik jangan 2 bulan deh. Tapi saat channel kan emang tahun-tahun kehidupan teh dahar bebas, naon lagi amput segala. Pasti tuh langsung pasti ripuh aja tuh, gampang. Awal-awal migrain. Asup nasi teh migrain anjing. Lulus. Kealaman. Lemasnya. Jadi awal-awal teh gitu. Ya berarti cara main switch-nya bisa nepi ayeuna terbiasa teh kumaha anjing. Kalau mereka mau tahun-tahun gitu. Sarua siga kumaha nya eta sih. Aing teh leuwih rasa benci aing ke diri sorangan anjing. Oh, namanya nyari pas lebaran eta kan. Rasa benci diri aing ke diri aing sorangan teh leuwih badag daripada rasa lapar eta. Oh, etanya sih. Jadi aing ngerasa mending aing nahan lapar daripada nahan rasa benci. Misalkan aing makan malam-malamnya GoFood McD misalkan. Kenyang, cuma kan benci aing terus we nambah. Aing mendingan aing ego. Bahwa aing teh makin benci diri aing makin sehat gitu. Kan pas namanya pas ngaca di hotel teh kan ngali awak sorangan anjing geus geuleuh sarua sih aing ngaca tapi tadi hotel di imah. Tahu lah kelasnya kayak itu kan. Di hotel di sana keluarga siap gitu. Jadi aing percaya bahwa semua orang tuh punya alasannya masing-masing gitu, motivasi mereka masing-masing. Nah kalau udah ketemu motivasinya yang pasti bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri, muncullah dari diri sendiri gitu ya. Dalam hati kecil itu udah muncul bahwa aing teh hayang jalan, yakin. Da karena nya baik deui nya gampang lempang mah. Nah ya sih konsisten gitu. Nya udang pagi-pagi. Skip sarapan, skip begadang, skip gula, skip begadang kan salah satu lifestyle baru buat aing. Jadi kan jujur sebenarnya kayak gituan teh bagi nu tarama ekstrim nih urang teh. Kan sempet ada masana aing sapoe sekali makan sehari sekali omat 1 meal a day teh ya. Belum tahu polanya yang benar gitu kan. Cek baturan orangnya bi kan di kantor. Atau main nyiksa diri anjing
eta jujur cenah ekstrim. Walaupun cek batur ekstrim tapi menurut orang jalani biasa aman sih nya, aman-aman we nya. Setelah lagi Yang paling susah sih sebenarnya bukan gula tapi nasi aing mah. nahan nasi gitu. Karena jujur aing kan kurang suka cake, kue-kue manis, roti itu kurang. Jadi nggak begitu, bukan tantangan. Dan ngopi pun aing kan emang sukanya kopi hitam Dari dulu ya. Kurang gitu suka aren apa segala macam. Pun mau susu yang rada creamy ya cafe latte gitu kan, cappuccino. Tetap nu pahit-pahit. Jadi nggak begitu berat buat aing gitu. Di gula mah. Ditambah lagi kan ada minuman-minuman yang sekarang udah 0 kalori, 0 sugar, kayak Ci, terus Coca Zero gitu kan. Terus karbo mana beta dari karbo itu? Dari sayur. Oh, sayur teh karboan betul. Nah, jadi sayur itu walaupun sedikitnya dibandingkan nasi ada karbo. Oh. Cuma ya dalam 100 gram sayur lah, semua sayur, enggak semua sayur sih. Kayak selada. Oh, jagung ya sayur kan jagung, sebenarnya. Iya, jagung. Cuma enggak. Jagung enggak. Jagung, kentang enggak. Karbonnya di sayuran. Karbonya benar-benar sayuran hijau. Brokoli gitu. Brokoli itu ada 3 gram kalau nggak salah ya. Ada 3 gram karbo gitu. Ilmu lah ya. Jadi karena menurut aing badan logika aing itu gini, badan besar di atas 100 nih berat badan ya kan. Otomatis dia punya cadangan lemak. Ya. Diri kan butuh energi. Energi itu kan bisa dari lemak, bisa dari karbo, bisa dari gula. Ini correct me if I'm wrong aing mikir pun aing nahan lapar sehari, Jangan makanan banyak. ada cadangan banyak gitu. Benar. Tapi aing gak akan stay terus on track kayak gini makan nasi, enggak. Paling di 6 bulan ke depan aing udah makan normal lagi. Karena kayak gini untuk jadi lifestyle terlalu ekstrim jujur. Ya. Ya kan? Tapi kan cheat day orang. Iya, cuma pun adanya cheat day, kalau aing udah misalkan target aing 90. Ya. Udah nyampe mah udah. Dari situ ya aing bisa makan bebas, cuma dikontrol, terus olahraga. Udah. Benar. Sih. Oh, jadi ada ekstrim kan sampai 80 lah kasarnya gitu ya. Iya. Udah 90 mah ya udah makan, misalkan mau gula cuma tetap terkontrol. Terus ditambah lagi PD-nya makan nanti kalau udah ideal, terus aing mau makan enak, nggak takut berat badan naik karena kan olahraga. Iya. Porsi olahraga juga udah ketatar gitu, udah ketara gitu. Itu sih. Tapi rokok mah masih. Anjing rokok susah sih. Masih toleransi lah rokok mahnya. Iya sih. Maksudnya walaupun kan niatnya teh memperbaiki kesehatan, oke jangan kesehatan. Wahnya, tapi rokok masih susah, jujur susah. Sih. Sarua. Mereka kan rokok tapi geus eureun. Meuli sama goblok. Hayu jadi buka 2 bungkus aing teh. Ya cuma di balik itu maksudnya teh mun maneh bener ka motivasi ku aing ya syukur sih. Itu faktor benci ka awak. Aing 180 derajat atuh balikna. Sok minuman, gula, nasi, jam makan, kan gadang. Itu sehat anjing. Redak jadi beda. Jujur ripuh sih kan kabatur melongna anjing jadi asalna kieu jadi kieu. Cuma untungnya aing mikir gini nih. Misalkan yang bikin aing akhirnya teh ya udah cuek lah. Mau orang lihat kayak gimana juga gitu kan. Karena kan aing enggak ada Instagram juga kan. Enggak upload apa-apa. Jadi ya aing mikirnya ya paling sekalinya TikTok dari mana kan. Waktu itu. Jadi aing mikirnya ya udah gitu. Orang ngelihat di jalan nih, ngeliat aing jalan kaki gitu ya. Ngeliat aing ini. Aing percaya bahwa 3 jam 4 jam setelahnya mah lupa orang-orang teh tentang aing yang ngelewat satu tempat terus aing jalan dengan badan gendut lah gitunya bisa dibilang. Tapi mana bisa ansos gitu ngeri sih ini di gempuran medsos yang bertubi-tubi di tahun ini. Ansosnya tanpa sosial media. IG kok terutama IG lah ini TikTok mah banyak orang main TikTok bukan mau ngupload cuma mau lihat doang. Iya. Ini mah main nggak nge-share apa-apa ini. Senyap lah ini disundakin. Karena menurut aing ya sebenarnya ada beberapa faktornya, cuma ada nggak bisa aing ngomongin. Cuma akhirnya tuh aing punya pikiran kayak gini. Aing mendingan punya hidup yang, karena menurut aing gini Mi, orang-orang yang punya sosial media yang memang people sosial ya, yang benar-benar orang terdekat gitu, Instagram gitu kan, mereka pasti ngelihat jadi hidupnya tuh nggak tenang menurut aing. Menurut aing pribadi. Karena apa?
Karena aing yakin ya, walaupun followersnya cuma berapa ratus, nggak nyampe 1000 bahkan gitu ya, dia teh mau nge-upload something tentang dirinya teh pasti mikir, takut dijudge lah, takut dianggap gimana lah. Padahal belum tentu gitu. Padahal ya. belum tentu. Jadi pikiran sendiri menyin riweuh teh. Iya, nah maksud aing teh, aing nggak mau di posisi itu gitu. Beda sama TikTok kan worldwide, jadi pun orang nggak follow aing kan ada FYP, Ya. nah, gitu. Itu sih maksud aing, kecuali kalau misalkan memang menghasilkan gitu. Kalau aing punya Instagram juga aing kayaknya nggak akan yang upload sana sini, tipe yang ya udah gitu, paling memori penting aja yang upload gitu, itu pun ya di SG. Yang dia kan mana bentar lagi wisuda deh. Lulus. Amin. Hukum nih. Berat sih life after study, aing nggak tahu kayak gimana. Maksudnya Udah ada planning dong. dunia kerja. Langsung bekerja. Kayaknya langsung kerja dulu karena ya tapi bagaimana takut tuh. Jadi bukan ragu sih, takut sih. Nah, betak. Maneh lulus SD ke SMP udah ada bayangan dong. Oh SMP teh kayak gini. Nanti SMP ke SMA. Ayo oke kan bayangan. Oh SMA teh kayak kieu. Tah memang rada pusing, rada sin oge bahasa ti SMA ka kuliah karena gambaran anjing kuliah kumaha ge. Sapal urang kan mun di sinetron di film kuliah teh kieu SKS segala rupa lah. Gak ngerti kan dulu cuma akhirnya belajar ngerti. Nah, kerjaan kan bingung. Tapi kalau sebidang aman. Kalau aing dapat rezeki di bidang aing, di bidang yang sebenarnya. Tapi kacang kadinya mundur rasa etik. Main lah kami IPA terus pindah IPS kan bahasa SMA teh. Terus ayeuna pindah IPS kan aya karena awewe kan. Iya. Kabogoh mana? Jujur, sampai sekarang masih. Pindah IPS lah ke IPA ya. IPA lah ke IPS. IPA ke IPS guys. IPA ke IPS. Terus memilih hukum. Why? Jujur. Jawaban jujur sih sebenarnya kalau pindah dari IPA IPS kan bukan aing gak passion sama IPA, cuma pada saat itu kan ya cinta susah ya. Udah bahas cinta susah ya. Cinta terus pindah dari IPS. Udah aku mah di jomblo siapa. Terus masuk ke hukum. Jawaban jujur sih sebenarnya nggak ada pilihan. Ada pilihan. Aing di pada zaman itu aing belum lihat potensi diri aing kemana. Cuma yang kira-kira yang bisa dipelajari nih sambil kan gini Mi. Masuk manajemen. Pada saat itu aing mikirnya anjing MTK. Aing tebeki gitu kan. Pilihan orang kan dua, sasing, sastra Inggris atau hukum. Oh MTK itu. Aya. Tapi itu tapi nggak maksudnya bukan primer di jurusan lain. Berarti berat mah kepikiran hukum teh nggak ada gitu. Ada. Jadi namanya kira-kira bisa dipelajari dan aing teh nggak bego-bego ting nantinya. Akhirnya hukum. Berarti hukum teh sulit itu gitu. Enggak. Jujur enggak. Karena tapi bersaing kan dengan teman lain gitu. Iya. Karena kimi pada dasarnya belajar emang menurut orang jadi terserah orang lain mikirnya gimana kan, tapi menurut orang belajar hukum itu yang penting apa, logika kita jalan. Jadi nggak usah serem anjing harus tahu harus kudu hafal undang-undang henteu. Sekelas Hotman Paris juga kalau lihat pasal-pasal yang baru ya, kecuali kalau kayak pasal-pasal pembunuhan pencemaran nama baik kan itu udah pasal common ya yang sering di kasus pasal-pasal yang jarang dipakai di pengadilan pasti lihat undang-undang. Lihat nanti Hotman Paris timnya punya tim sebutannya paralegal. Tamun mana kan balik ke mana kan mana kuliah kan Erek tapi Erek. Nah, menurut mana sendiri bayangan mana di dunia kuliah bakal kumaha dan bakal nyokot jurusan naon terus bakal kumaha mana di lu jangan ngerti gawe sih menurut aing. Karena aing teh konyol anjing. Aing sin dunia gawe buta di dunia gawe walaupun orang pernah kerjanya tapi kan digital bedanya. Pernah pusing sama dunia, maksudnya belum tahu dunia kerja, belum tahu dunia perkuliahan gitu kan, karena mana langsung kerja. Ya. Tapi jika aing apalah dunia perkuliahan kan baturan gawe aing loba-loba mahasiswa.
Nyemplok gambaran aing leuwih jangar sih tiga we anjing. Tuh nyin tugas naon. Leuwih rudet anjing juga. Leuwih rudet. Hanya bisa jadi sih. Menurut maneh karena cuma kalau maneh satu jurusannya milih buat yang memang maneh bidang maneh dan maneh suka mah nikmat. Maksudnya teh kebayang sih maneh beki fotografi masuk jurusan fotografi misalkan. Kebayang tuh ngeunah aku mah. Nah, jadi belajarnya sesuai hobi. Jeung memperlebar sayap relasi lah. Ya itu juga sambil. Cuma kan tetap aja kalau kuliah mah teori kan. Teori. Mana mau misalkan kuliah dan tetap di bidang mana ya mana udah tahu lapangan udah ntar ditambah ilmu teori gitu. Itu sih. Karena menurut aing pendidikan teh penting tetap nomor 1 ya walaupun udah aing mah teu kuliah ge bisa ngasilkan seberapa juta sekian gitu ya. Cuma menurut aing tetap aja label ijazah sarjana kah mau sampai S2 amin gitu ya magister sampai profesor dokter terserah gitu. Cuma minimal ada kenapa karena kan itu teh salah satu hak anak untuk dituntut ke orang tua pendidikan yang cukup itu hak orang tua ya itu kewajiban orang tua dan itu hak anak dan hak anak teh berhak untuk menuntut sebenarnya menuntut maksudnya teh menuntut bahwa anjing atuh kakolot goblok mah tuh yang kuliah wajib orang tua membiayai. Makanya aing mah pengen bilang stop normalisasi sekolah sampai SMA aja. Sekolah sampai SMK aja. Walaupun rezeki orang beda-beda tapi menurut aing kalau ada kesempatan terserah harus. Kalau bisa harus gitu. Dan satu lagi stop normalisasi. Udah tahu miskin, bikin anak terus. Asia, bener kata Kang Dewi, bener. Tapi menurut aing masalah eta orang tua mampu atau enggak mampu gitu. Kan rezeki jelema beda-beda kasarna aya lah nu teu mampu gitu orang tuana. Tapi si anak-anak teh sadar diri gini maksudna teh kalah keadaan teu puguh padahal kan aya mun si eta pinter bisa gratis kuliah teh. Bener. Ya bukan gratis lah. Ringan. Si eta bener pinter akademisna naonna sebenarnya aya jalan aja. Karena lingkungan keluarganya kayak gitu nih. Beda lah kiminya maksudnya hampurannya aing dia lain orang bukan orang kaya gitu kan aing juga cuma mana bisa nilai meureun orang yang memang hidupnya kurang beruntung secara keluarga nih secara ekonomi kurang beruntung tapi tekadnya tinggi sama orang yang kurang beruntung tapi ya udah kumangke kan beda eta makanya aing bilang stop normalisasi punya anak kalau miskin. Maksudnya miskin tuh yang nggak punya penghasilan segitu maksudnya bukan aing remehin ya cuma kalau gaji mah 2,5 juta mikir tuh ngasih makan berapa orang di rumah gitu kan belum baik biaya kontrakan gitu kan maksud aing ya stop normalisasi kayak gitu jadi apa tuh diperhitungkan gitu menurut aing. Kalau generasi sandwich teh sandwich generation teh nyata faktorna teh dinyawi kan strawberry generation naon aing sandwich generation teh jadi membiayai ke atas membiayai ke bawah jadi L tulang punggung kita teh jadi kakolotna ge kudu mere adik-adikna ge kudu diurus sandwich generation di sandwich bisa tadi tengah di gitu. Benar ini jeung generasi strawberry ilmu lagi tadi generation generasi strawberry di luarnya kan strawberry ada burumnya kayak duri-duri kan strawberry teh jeroana lembek pasti lembek tak gitu karena naon sosial media eta deui hiji deui nah aing mikir buat udahlah stop sosmed interaksi paling mahal itu interaksi secara langsung euy ayeuna batur lo baru tertipu di sosmed kan juga anjing sih ngeri kieu padahal eta kasus nu kamari terakhir apa nu ngaku anak jenderal nawar Porsche, nawar BMW segala rupa dipakai test drive di video kenungkul geus we teh dilanjut jual belina. Di-upload we seolah-olah nu bogana. Itu we sia. Hama sih jujur. Hama. Program barak kumaha teh setuju. Kayaknya emang belum kelebar ke mana masih di siswa nakal we. Can kan air cenah mun aya maling di bawah. Ima siswa heula we. Kieu. Cuma kan jadinya konyolnya maksudnya teh kieu
aing tuh aing mau wanita ini ngomongnya cuma diperhalus. Orang-orang yang menentang kebijakan KDM untuk masukin ke barak segala macam itu sebenarnya kelihatan anjing kecacatan berpikir. Nah, terus sampai enggak ya oke. Kenapa? Karena ini yang pertama kan yang dimasukkan siswa atas persetujuan wali. Ya kan? Berarti ibaratnya sama-sama mau dong. Ya. Mana sebagai orang tua membiarkan, aing sebagai pemerintah memberikan program, gitu kan? Mana setuju sebagai orang tua, gitu kan? Kan janggal kan anu ngomong kieu, oh ini tidak ini hak asasi manusia, mas tah dari dia ngomong hak asasi manusia aja udah kelihatan kecacatan berpikir menurut aing mah, menurut orangnya, entah ya siapapun lah mau lagi rame-ramenya juga tuh, cuma menurut aing ya gitu kecacatan berpikir karena kalau ngomongin hak asasi manusia, anak kecil itu belum bisa, anak di bawah umur tuh belum bisa menentukan pilihannya, makanya dikasih wali itu orang tua. Itu. Tapi namun sebenarnya kan hak asasi manusia gitu. Misalkan ya di in case seorang tuana kan masukin ke barat. Jadi sebenarnya si budak nanti embung. Jadi ya kapan lah kumadi lah. Terus ternyata kan sebenarnya genep bulan kita apa sekian berapa juga sekitar saya kan ngajani yang kultus pas saya keluar kalau bisa lulu ke edan atau non itu pasti ada aja kan orang bilang saya jadi dia di luarnya makin beringas segala macam ya itu ada aja kemungkinannya, cuma menurut aing seenggaknya ada pencegahan preventif si KDMT gitu. Soalnya sekali lagi kan sesimpel nyaku aparat diamanin misalkan sebelum ada program ini terus ya mereka di bawah umur panggil orang tua bla keluar men gitu kan ya selama ini mah jadi nggak ada efek jerak ya. Itu jadi efek jerak cuma kan balik lagi outputnya like si budaknya jadi rajin jadi mikir atau jadi baki balangsa kan gitunya dua eta ayeuna mun ngitungkeun berhasil atau teu kan teu bisa dihitung oh iya udah di warga kampung ieu mah kalau kajara beki jara di kampung itu kalau jadi baragir tak bisa gitu itu menurut aing selama emang tindakan paling benernya menurut orang karena kan disiplin pisan TNI mah kan terus kan ditambah sebenarnya di negara-negara maju juga Amerika nggak sejalan juga gitu cuma bedana lain di tentara gitu tapi di Amerika mah aya ngaranna bionaun gitu ya. Jadi mau anak nakal dilaporkan, mana itu bakal dibawa ke penjara ibaratnya Nusa Kambangan, mana sok madog dipanggilkan jeung perampok bank, mana sok make narkoba dipanggilkan jeung pengguna dulu tuh, mana gak gangsteran, panggilkan jeung gangster bener, itu terus dicarekan, gangsteran ditantang, sok saya ngerasa jago anjing gigi ibaratnya gitu loh, jadi saya ngerasa bisa siga aing anjing gitu. Nepi curik kalau deg gitu di luar negeri di Amerika nanti aing ngerasa normal aman-aman selama persetujuan karena di Amerika kan persetujuan orang tua bahkan ada beberapa orang tua yang melaporkan tapi non mun kitu bukan berarti di barak teh dikerasin juga kan ya? Enggak, dididik ya. Tapi balik di tadi temen fulan si anak nembung gitu. Ya sesimpel loba kan ayeuna di bantuan orang bahu lagi. Anak pesantren sebenarnya embung gitu teh. Ngan kolot nawe, udah kamu pesantren. Itu sebenarnya stigma yang salah sih. Masukin anak nakal ke dalam pesantren. Bener tuh sih, setuju teman aing. Bisa anak nakal dia di pesantren kan stigma yang salah menurut aing mah. Sebenarnya kalau anak nakal ada yang salah dari lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Benar gak sih? Ya. Gitu. Karena kan anaknya gambaran orang tua, Ces. Kalau misalkan ya baik aja kalau misalkan ngejawab ya tapi anaknya nggak mau, ya mau nggak mau. Ya sih tapi di balik anu nganter ke di balik anu orang tua anu anjing. Teuing kan. Di balik orang tua anu ngalaporkeun atau memang aya laporan ti ke sekolah gitu kan
menurut orang kalau orang tuanya udah berkehendak ya udah gitu. Tapi emang cara terbaik mah kudu ka tentara kan dinya. Ya kalau masalah kedisiplinan. Soalnya kan beragam kan, aya nu tawuran, aya nu main game online, aya nu telat wae datang sekolah, aya tara sekolah. Sebenarnya beda kan background teh. Teu template kabeh tukang tawuran teu. Karena yang dididik masalah kedisiplinan. Main ML disiplin waktu, ya. Tawuran disiplinnya mana? Gue tawuran makan melanggar hukum. Meresahkan, ya. Dididik bahkan aya kemarin ningali aya. Asalna bangor tawuran ting gangster. Jadi hayang jadi tentara. Oh malah jadi beres pelatihan. Positif. Jadi kudu dikaji nempi tingali we kitu hasilna kumaha nya. Daripada saya lihat tindakan gitu nya, sanegana ada pergerakan, ada gebrakan teh eta kan. Ya cuma kan kalau gini kalau politiknya orang yang punya ini baik itu pasti banyak musuhnya. Jadi dia orang netral. Netral ya mah bahas warga Bandung we. Nyamun maneh? Menurut maneh? Naon tentara lerak. Eta. Kurang masih lihat positif negatifnya sih. Jadi masih Pertimbangannya apa? Ya itu maksudnya contohnya misalkan yang tetap ada ketakutan malah makin menjadi lah keluar. Soal tapi ya syukur-syukur jadi berubah gitu kan, tapi kemungkinan kemungkinan chance untuk si eta beki gelo teh aya gitu. Jujur ada. Tetap ada. Benar. Cuman sekali kan tidak ada tindakan nu kumaha lah menurut orangnya. Nu kurang kapelong gitu. Tapi teuingnya sebenarnya kumaha mah nya. Saya lagi sebelum ada program ini teh juga ningali jelema nu baung nya geus kumaha deui ini jiga pasrah. Tawuran bubarkeun geus. Kita tawuran deui. Nya setedera ieu leuwih. Tawuran mati di jalan mati konyol. Nya. Heeh sih. Mati konyol anjing. Saya ulang mengkeun eta. Jadi aing masih setuju lah eta, masih aman lah. Bukan yang gimana. Tapi kalau percintaan kumaha mi? Langsung diberokeun ya. Untuk sekarang perempuan bukan pilihan dulu. Lebih anjing ngirup aing we kieu urang ngurus duit jeung awak sorangan we kadang eueuh kurang kudu deui kudu ngurus anak batur simpel eta lah. Dewasa kieu anjing. Serius jujur menurut aing gitu. Bener anjing. Nu si Mas Dean pernah ngomong tuh berarti sosokan biayain anak orang lah ibaratnya gitu. Hidup kalian aja masih mempersulit diri gitu. Iya sih. Saya aing sih. Anjing ya tahu pilihan masing-masing. Yang untuk saat ini aing tersadarkan lah. Kalau cinta mah kecuali dapat pasangannya yang mengerti juga gitu maksudnya. Bukan yang nuntut ini itu nuntut. Bukan berarti harus nerima orang bukan cowoknya cowoknya miskin terimain lain berarti gitu kan dia maksudnya. Ya eta lah. Maksudnya minimal paham bahwa salah kalau gue ulang teh ke struggle-nya secara finansial. Kan beda struggle nu bodo amat. Yang sahirup mah kieu kumaha deui beda jeung struggle nu eta erek berubah heuh eta. Ini abadi teh benernya. Ini abadi perunggulan. Lebih baik juara 3 teh bener. Gak mau jadi juara 1. Dicabut giginya kak kita. Siapa yang ingin konten?